Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami, yaitu mengenai kemahasiswaan. Baik, pada poin pertama, kita akan masuk pada pembahasan pengertian kemahasiswaan dan sejarah universitas di Indonesia yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Widiantari, stambuk C201-20144 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kemahasiswaan. Kemahasiswaan berasal dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha artinya dan siswa artinya pelajar. Jadi secara pengertian mahasiswa artinya terpelajar. Maksudnya bahwa seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari, tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Mahasiswa adalah seorang agen yang membawa perubahan, menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi suatu masyarakat, bangsa di berbagai belahan dunia. Kata mahasiswa sangat erat kaitannya dengan universitas. Bahkan mahasiswa dan universitas tidak dapat dipisahkan, karena universitaslah yang menghasilkan mahasiswa. Oleh karena itu, mari kita melihat sejarah berdirinya universitas di Indonesia yang membawa kita pada sejarah lahirnya kata mahasiswa. Sejarah perguruan tinggi di Indonesia bermula sejak pemerintah Hindia Belanda melakukan politik etis, yang salah satu programnya adalah pendidikan. Program pendidikan mendorong timbulnya sekolah-sekolah yang semula hanya sekolah dasar untuk membaca, menulis, menghitung, kemudian diperluas pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya universitas dan fakultas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Awalnya rintisan perguruan tinggi perintis ini hanya di bidang kesehatan saja. Pada tahun 1902 di Batavia, didirikan School Tooth Opleiding van Indisch Artsen, atau dikenal sebagai Sekolah Dokter Bumi Putra. Kemudian NIAS pada tahun 1913 di Surabaya. Ketika Stovia tidak menerima murid lagi, didirikan Sekolah Tabib GHS, perguruan tinggi yang sebenarnya merupakan embrio kedokteran Universitas Indonesia. Salah satu universitas di Indonesia adalah Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945, merupakan perguruan tinggi swasta dan tertua di Indonesia. Sekian sejarah berdirinya universitas di Indonesia dan lahirnya mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, masuk pada poin kedua, yaitu mengenai identitas mahasiswa yang akan dipaparkan oleh teman saya. Identitas mahasiswa adalah ciri-ciri atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan kejelasan identitas mahasiswa ini, sehingga mahasiswa dapat dibedakan dengan murid SD, pelajar SLTP, dan siswa SMU. Secara formal, ciri-ciri seorang mahasiswa yaitu memiliki kartu mahasiswa sebagai simbol dan legitimasinya. Namun, secara filosofis, ciri-ciri seorang mahasiswa yaitu rasional, cerdas, inovatif, kreatif, intelek, radikal, idealis, kritis, revolusioner, militan. Baik, masuk pada poin selanjutnya, yaitu mengenai peran mahasiswa yang akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran mahasiswa. Peran mahasiswa yang pertama yaitu sebagai social control. Maksudnya ialah mahasiswa di sini sebagai pengontrol kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya
peran mahasiswa yaitu sebagai iron stop. Maksudnya adalah mahasiswa diharapkan untuk memiliki kepribadian yang baik dan akhlak yang mulia, di mana mahasiswa nantinya akan menjadi penerus dari generasi-generasi sebelumnya. Terus peran yang kedua yaitu sebagai agent of change, maksudnya ialah sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa di sini haruslah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga ilmu tersebut ketika sudah lulus dapat bermanfaat dan membantu masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih maju. Terus peran selanjutnya sebagai mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai tersebut merupakan nilai positif yang dapat membawa bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih maju. Terus selanjutnya mahasiswa sebagai moral force, maksudnya mahasiswa memiliki kekuatan moral sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Dasar-dasar yang dimiliki yaitu bagaimana cara bersikap, cara berbicara, ataupun cara berpikir. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk pada poin selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe mahasiswa yang akan dipaparkan oleh teman saya. Kita akan masuk ke dalam tipe-tipe mahasiswa. Tipe mahasiswa yang pertama yaitu tipe yang aktivis. Nah, tipe yang aktivis ini adalah mahasiswa yang rajin atau aktif dalam berbagai kegiatan kampus maupun organisasi yang berada di kampus. Tipe mahasiswa ini harus pandai untuk membagi waktunya dalam kegiatan kampus maupun dalam proses pembelajaran. Tipe yang kedua adalah tipe mahasiswa yang hedonis. Tipe mahasiswa yang hedonis ini adalah mahasiswa yang bergaya dan berpenampilan yang modis dan stylish, dan juga sering menggunakan waktu kuliahnya untuk nongkrong bersama teman-teman. Tipe mahasiswa yang ketiga yaitu tipe yang akademisi. Tipe yang akademisi ini tak selamanya dipandang culun atau kutu buku, namun tipe mahasiswa yang akademisi ini memiliki gaya berbicara yang baik dan juga berpenampilan yang rapi. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.